Halo, Sobat Cek Fakta. Selamat datang kembali di kanal yang selalu membedah fakta di balik peristiwa dan kabar yang ramai diperbincangkan. Kali ini, kita akan membahas secara tuntas pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di laga Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, JT, pada Kamis dini hari WIB. Hasil akhir 2-3 memang tipis, tetapi pertandingan ini meninggalkan sejumlah sorotan tajam yang wajib dicermati, terutama performa sektor flank Timnas Indonesia yang tampak menjadi titik lemah di laga ini. Fokus utama kita kali ini adalah dua pemain sayap yang diandalkan oleh pelatih Patrick Kluivert, yakni Jacob Sayuri di sisi kanan dan Beckham Putra di sisi kiri, serta bagaimana kontribusi mereka memengaruhi jalannya pertandingan dan peluang Garuda di babak kualifikasi. Kita akan kupas secara detail statistik, momen-momen penting, hingga implikasi strategis bagi tim nasional kita ke depan. Pertandingan ini sebenarnya dimulai dengan cukup positif untuk Indonesia. Kevin Dix membawa Garuda unggul melalui eksekusi penalti di menit ke-11, memberikan optimisme awal bagi tim untuk bisa mengontrol jalannya laga. Namun, momentum itu tidak bertahan lama. Arab Saudi menunjukkan kualitas dan pengalaman mereka dalam membalikan keadaan menjadi 2-1. Dan dari situlah sorotan terhadap sektor flank Indonesia menjadi sorotan utama. Baik Jacob Sayuri maupun Beckham Putra, yang diharapkan menjadi penyimbang sekaligus penghubung antara lini tengah dan lini depan, justru tampak kesulitan menahan laju serangan cepat dari sisi sayap lawan. Dalam sepak bola modern, posisi winger dan fullback tidak bisa hanya difungsikan secara ofensif atau defensif saja. Keduanya harus memiliki keseimbangan antara menyerang dan membantu pertahanan. Sayangnya, dalam laga ini, keseimbangan itu belum terlihat optimal. Mari kita mulai dari sisi kanan, di mana Jacob Sayuri beroperasi. Pemain asal PSM Makassar ini bermain selama 85 menit, dengan tingkat akurasi umpan hanya 52%, yakni 12 dari 23 umpan yang berhasil mencapai rekan setim. Ini angka yang cukup rendah, terutama jika dibandingkan dengan standar permainan internasional di level kualifikasi Piala Dunia. Jacob menjadi sorotan utama setelah momen kontroversial di kotak penalti yang berujung penalti bagi Arab Saudi. Dari situ, tuan rumah mampu membalikan keadaan menjadi 2-1, sekaligus menjadi titik balik pertandingan. Selain insiden penalti, Jacob tercatat melakukan 2 umpan ke area sepertiga akhir, tetapi gagal menciptakan peluang berarti. Secara defensif, ia lebih aktif dengan total 11 kontribusi pertahanan, termasuk 6 tackle dan 4 intercept. Namun, intensitas lawan yang tinggi membuatnya beberapa kali kecolongan, terutama dalam menjaga posisi dan melakukan transisi bertahan. Walau sempat melakukan satu last man tackle yang menonjol, kesalahan-kesalahan kecilnya tetap berdampak signifikan terhadap pertahanan Garuda, terutama dalam gol-gol yang lahir dari sisi sayap. Di sisi lain, Beckham Putra yang menempati flank kiri juga tampil di bawah ekspektasi. Pemain muda Persib Bandung ini hanya bermain selama 45 menit dan statistik menunjukkan performa yang kurang maksimal. Dari 9 percobaan umpan, ia hanya berhasil mencatat 7 umpan akurat dengan persentase 78%, tanpa satupun peluang signifikan yang diciptakan. Dalam duel 1 lawan 1, Beckham hanya memenangkan 3 dari 8 duel darat dan sama sekali kalah dalam 3 duel udara yang ia jalani. Hal ini membuat sisi kiri pertahanan Indonesia sering ditembus lawan, menciptakan situasi 2 lawan 1 yang sulit diantisipasi bek kiri Indonesia. Secara ofensif, kontribusinya nyaris nihil, dengan 17 sentuhan bola tanpa satupun di kotak penalti lawan dan gagal melakukan dribble sukses dari 1 percobaan. Dalam pertahanan, ia hanya mencatat 2 tackle dan 1 intercept tanpa kontribusi blok atau sapuan berarti. Dari data statistik ini terlihat jelas bahwa sektor flank kiri yang diisi Beckham tidak mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap keseimbangan tim. Koordinasi di lini belakang juga tampak terganggu setiap kali Arab Saudi menyerang dari sayap kanan pertahanan Indonesia. Ketika flank gagal menahan laju serangan, bek-bek tengah harus bekerja ekstra menutup ruang yang akhirnya memengaruhi struktur permainan tim secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa masalah di sisi sayap bukan hanya soal individu,
tetapi juga soal integrasi taktik dan komunikasi antara pemain lini belakang dan winger. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, mengakui bahwa tim harus belajar dari laga ini dan memperbaiki banyak hal sebelum menghadapi Irak 3 hari kemudian. Ia memberikan apresiasi kepada pemain yang berjuang dan kepada para supporter yang hadir maupun menyaksikan dari Arab Saudi. Dalam jumpa persnya, Kluivert menyatakan bahwa Indonesia memulai pertandingan dengan cukup baik, namun setelah unggul 1-0, momentum hilang karena ruang antar lini tidak dijaga dengan baik, sehingga pemain sayap lawan bisa memanfaatkan celah dan menekan pertahanan Garuda. Arab Saudi memang terlihat nyaman membangun serangan dari sisi lapangan karena lemahnya pressing dan minimnya koordinasi antara fullback serta winger Indonesia. Flank kiri dan kanan menjadi jalur emas bagi serangan cepat, dan hal ini terlihat jelas pada gol-gol yang lahir dari sisi sayap. Dalam sepak bola modern, kekuatan tim banyak ditentukan oleh kemampuan menguasai sisi lapangan, baik dalam menyerang maupun bertahan. Ketika Jakob dan Beckham tidak mampu menyeimbangkan peran mereka, Garuda kehilangan stabilitas dan aliran bola dari tengah ke depan terhambat. Selain masalah individu di sektor flank, pertandingan ini juga memperlihatkan pentingnya aspek kolektif dalam bertahan. Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix, tetapi serangan balik cepat dan koordinasi apik Arab Saudi membalikkan keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bertahan tidak hanya soal satu atau dua pemain, tetapi bagaimana tim secara keseluruhan menjaga keseimbangan formasi, menutup ruang, dan melakukan transisi pertahanan dengan efektif. Dalam laga ini, kelemahan di dua sisi sayap membuat struktur permainan Indonesia tidak stabil sepanjang pertandingan, sehingga peluang untuk menjaga keunggulan menjadi tipis. Melihat statistik Jakob dan Beckham, dapat disimpulkan bahwa sektor sayap Indonesia menjadi sumber masalah utama. Jakob yang bermain lebih lama tetap tidak mampu memberikan kontribusi signifikan dalam serangan, dan momen penalti yang terjadi menjadi bukti nyata dampak kesalahan individu terhadap jalannya pertandingan. Beckham, meski baru bermain 45 menit, gagal memberikan pengaruh ofensif maupun defensif, sehingga sisi kiri pertahanan Garuda sering ditembus lawan. Kesalahan-kesalahan ini mengganggu koordinasi tim, terutama saat serangan Arab Saudi datang dari sisi sayap. Bek-bek tengah harus menutup celah yang seharusnya dijaga winger, dan hal ini menimbulkan tekanan ekstra yang akhirnya memengaruhi mental dan performa tim secara keseluruhan. Selain aspek teknis, pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting dari sisi strategi dan persiapan mental. Kluivert menegaskan bahwa laga melawan Irak menjadi ujian penting agar Indonesia tidak kembali kehilangan poin di awal putaran keempat. Tim harus menganalisis pertandingan ini, memperbaiki kesalahan individu maupun kolektif, dan bangkit untuk menghadapi laga berikutnya. Dalam konteks kualifikasi Piala Dunia, setiap poin sangat krusial, dan kesalahan sektor flank yang tampak kecil bisa berdampak besar terhadap peluang lolos ke putaran berikutnya. Dari perspektif analisis taktik, kelemahan flank Indonesia juga menunjukkan pentingnya adaptasi strategi. Dalam sepak bola modern, winger tidak hanya bertugas menyerang, tetapi juga harus cepat membantu bertahan dan menutup ruang lawan. Ketika Jakob gagal menahan pergerakan lawan di sisi kanan dan Beckham terlambat turun di sisi kiri, struktur pertahanan tim menjadi rapuh. Arab Saudi memanfaatkan situasi ini dengan sangat efektif, menciptakan gol-gol dari sisi sayap dan membalikkan keadaan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kluivert untuk menata ulang keseimbangan tim, terutama dalam hal transisi pertahanan dan koordinasi antar lini. Meski kekalahan tipis 2-3 tidak menutup peluang Indonesia di grup B, ini menjadi alarm keras agar evaluasi segera dilakukan. Pertandingan berikutnya melawan Irak akan menjadi ajang pembuktian apakah lini sayap Garuda bisa bangkit dari keterpurukan atau kembali menjadi lubang berbahaya bagi pertahanan sendiri. Faktor mental juga tidak kalah penting. Pemain perlu belajar dari kesalahan dan meningkatkan konsentrasi, terutama dalam momen-momen kritis seperti penalti atau duel 1-1 yang bisa menentukan jalannya pertandingan. Secara keseluruhan, sektor flank Indonesia menjadi cermin dari tantangan besar yang dihadapi timnas saat ini. Kelemahan individu di sisi sayap berdampak langsung pada performa tim secara keseluruhan, dan ini menunjukkan pentingnya kerjasama tim, komunikasi, dan disiplin taktik. Jakob Sayuri dan Beckham Putra harus segera memperbaiki performa,
tetapi evaluasi juga harus menyentuh aspek strategis dan kolektif tim. Pelatih Kluivert memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan formasi, mengoptimalkan peran winger, dan memastikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan dapat terjaga di laga-laga berikutnya. Dalam sepak bola modern, setiap sisi lapangan memiliki peran penting. Flank yang seharusnya menjadi kekuatan justru bisa menjadi titik lemah jika tidak dikelola dengan baik. Arab Saudi membuktikan bahwa serangan cepat dari sisi sayap bisa memecah pertahanan lawan dan membalikkan momentum. Indonesia harus belajar dari pengalaman ini, tidak hanya untuk menghadapi Irak, tetapi juga untuk seluruh fase kualifikasi Piala Dunia ke depan. Pelajaran ini mencakup aspek teknis, taktis, fisik, dan mental. Ketika seluruh komponen tim bekerja selaras, kelemahan individu dapat diminimalkan dan kekuatan kolektif bisa dimaksimalkan. Kesimpulannya, laga Indonesia vs Arab Saudi menghadirkan pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Yaakob Sayuri dan Beckham Putra menjadi sorotan utama karena kontribusi mereka di sektor flank belum optimal, memengaruhi stabilitas tim, dan membuka celah bagi lawan. Namun, kekalahan tipis ini juga menjadi titik awal evaluasi yang harus dilakukan segera, baik secara individu maupun kolektif. Flank Garuda harus diperkuat, koordinasi antar lini ditingkatkan, dan strategi adaptif harus diterapkan agar Indonesia bisa menghadapi laga-laga berikutnya dengan peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Dengan pembelajaran dari laga ini, tim nasional diharapkan bisa bangkit dan menunjukkan performa lebih baik, baik dalam kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen internasional lainnya. Itulah analisis lengkap dari pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi, dengan fokus pada sektor flank yang menjadi sorotan utama. Sobat Cek Fakta, dari sini kita bisa melihat bahwa setiap kesalahan kecil di lapangan bisa berimbas besar pada hasil pertandingan dan pentingnya evaluasi menyeluruh bagi tim. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kanal ini agar selalu mendapatkan fakta dan analisis akurat seputar olahraga dan peristiwa terkini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video Cek Fakta berikutnya.